Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rafida Hanum, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2022 Universitas Bina Bangsa Gersempena Banda Aceh. Kali ini saya akan membahas tentang pengajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, mengajari bahasa Indonesia untuk penutur asing itu sebenarnya susah-susah gampang ya, karena yang kita ajari itu tidak semuanya sudah menguasai bahasa Indonesia. Kelas BIPA itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkatan pemula. Tingkatan pemula ini memang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang kedua, tingkatan menengah. Sudah bisa menguasai beberapa kata seperti selamat pagi, selamat siang, sudah makan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tingkatan akhir. Tingkatan akhir ini bisa dibilang sudah mampu menulis dan juga membaca teks dalam bentuk bahasa Indonesia. Untuk gaya belajarnya tentunya harus menyenangkan ya, karena orang ketika datang ke Indonesia dan mempelajari bahasa asing, bahasa Indonesia sudah pasti bahasa asing dong bagi mereka. Tentunya tidak mudah, jadi gurunya juga harus kreatif dan juga bisa menggunakan media-media yang mempercepat proses pembelajaran. Yang paling sederhana bisa menggunakan percakapan bahasa Indonesia yang nantinya akan dipraktikkan oleh 2 siswa di depan kelas dan didengarkan oleh siswa-siswa yang lain. Nah, metode ini bisa mempercepat kemampuan mereka dalam berbicara dan juga menyimak. Materi yang diajarkan juga harus menarik ya, dan kalau bisa bersinggungan dengan tujuan mereka datang ke Indonesia. Apakah untuk belajar, apakah untuk penelitian, atau untuk berbisnis, atau memang bertujuan untuk menetap di Indonesia sehingga merasa perlu untuk mempelajari bahasa di sini, karena tidak semua warga Indonesia bisa berbahasa asing kan, apalagi warga-warga yang berada di perkampungan. Untuk membuat siswa tertarik belajar, apapun tujuan mereka, pastinya mereka akan selalu tertarik dengan kebudayaan atau apapun yang tidak ada di negara mereka, misalnya berkaitan dengan budaya, adat, flora dan fauna, kemudian seni, mau itu seni tari, seni rupa, seni musik, alat musiknya, makanan tradisionalnya, dan yang lainnya juga pastinya akan mengundang minat mereka untuk belajar. Penggunaan media yang tepat juga mampu meningkatkan minat belajar siswa dan juga membuat konsentrasi mereka itu terkunci pada proses pembelajaran di kelas. Misalnya menggunakan media gambar. Kita ingin memperkenalkan bunga selanga, jadi kita bisa menunjukkan langsung foto dari bunga selanga. Ini loh bentuknya, warnanya misalnya kuning, kalau misalkan belum tua itu masih hijau. Atau ingin memperkenalkan seni tari, randuk lampuan, didong, tarik pukat, ratuh jaro, saman, sedati, itu bisa menggunakan media video. Jadi gerakan-gerakannya itu bisa mereka lihat, pakaiannya juga bisa mereka lihat sendiri, iramanya, lagunya bisa mereka dengar. Nah, untuk membawa langsung ke kelas itu mungkin bisa dengan makanan ya, makanan, minuman, flora, atau alat musik yang mudah dibawa ke dalam kelas. Kita ingin memperkenalkan mereka kepada timpan sebagai makanan khas Aceh. Kita bawa timpannya ke kelas, kita minta mereka mencicipi sedikit demi sedikit. Jadi mereka bisa melihat langsung, oh ternyata timpan itu bentuknya nyaris seperti bantal ya. Ternyata bahan bakunya dari tepung, berisi serikaya ataupun kelapa, dan juga dibungkus dengan daun pisang. Atau ingin membawa serune kale ataupun rapai ke kelas. Kita kalau bisa memainkan lebih bagus ya. Jadi kita bisa tunjukkan, begini loh cara memainkan rapai dan serune kale. Nah, jadi untuk menjadi pengajar BIPA itu wawasannya tuh harus luas. Tidak hanya sekedar tahu tentang kebudayaan Indonesia, tapi juga harus tahu filosofinya. Karena ketika kita memperlihatkan sesuatu, siswa BIPA itu cenderung akan menanyakan hal-hal yang tidak bisa kita sangka. Misal kita menunjukkan Masjid Raya Baitur Rahman, mereka akan bertanya, kenapa kubahnya 5, kenapa tidak 8, kenapa tidak 10? Ataupun kita tunjukkan rumah adat Aceh, mereka juga pasti akan ingin tahu gitu, kenapa dia lebih tinggi, kenapa tiangnya segini, dan juga kenapa dia bentuknya itu atapnya berbeda antara rumah adat Aceh dengan rumah adat Palembang ataupun rumah adat dari Kalimantan. Mereka juga pasti akan penasaran ketika kita menunjukkan bungong selanga dan mengatakan bahwa ini adalah ikon dari perempuan Aceh. Mereka juga akan bertanya, kenapa bunga selanga jadi ikon perempuan Aceh? Kenapa tidak bunga mawar? Kenapa tidak melati? Atau ketika kita memperkenalkan wayang, mereka juga akan
kebingungan, kenapa bentuk wayang seperti ini, kenapa rata-rata mereka seperti memiliki sanggul. Bahkan ketika kita memperkenalkan lagu daerah, ampar-ampar pisang misalnya, mereka juga pasti fokusnya kepada pisang itu. Kenapa harus ampar-ampar pisang? Kenapa tidak ampar-ampar nanas ataupun menggunakan buah lain, apel misalnya, yang lebih umum diketahui oleh siswa asing. Jadi mengajar siswa asing itu berbeda ketika kita mengajar siswa lokal. Siswa lokal paling hanya tertarik kepada sejarahnya. Kenapa bisa ada bangunan itu, kenapa bisa seperti ini. Tapi siswa asing itu akan tertarik kepada hal-hal yang tidak kita sangka. Oleh sebab itu, maka pengajar BIPA juga harus menguasai banyak hal. Mereka juga harus tahu filosofi dari sebuah bangunan, dari sebuah benda. Kemudian juga harus tahu sejarah dari penetapan ikon-ikon dari suatu daerah misalnya. Jadi tugas seorang pengajar BIPA itu sebenarnya berat. Dia juga harus mengajarkan budaya Indonesia kepada orang asing, kemudian mengenalkan sejarah-sejarahnya, membudidayakan literasi. Secara tidak langsung dia menjadi duta bahasa dan juga duta budaya dari Indonesia. Oleh sebab itu, pengajar BIPA, tidak hanya pengajar BIPA ya, tapi juga guru-guru yang lain, tidak serta-merta berpuas diri dengan ilmu yang dia miliki, wawasan yang dia punya, tapi juga harus selalu belajar. Apalagi bahasa Indonesia ini selalu berkaitan dengan teks. Jadi ketika dia ingin mengajarkan sesuatu, dia juga harus mampu menyusun teks, dan juga seperti yang saya bilang tadi, harus mempunyai wawasan luas tentang kebudayaan Indonesia dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pengajar BIPA ini secara tidak langsung juga menjadi garda terdepan dalam mempromosikan Indonesia kepada orang asing. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.